Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil hidayat, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya banggakan, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya Galih Nofriantoro, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrosia Luxmawi, akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Ketika Ayat Merangkul Yang Asing, Tafsir Modern atas Inklusivitas dan Martabat PDHIV dalam Al-Quran. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual saja, akan tetapi juga menekankan akan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, martabat manusia dan kemuliaan manusia. Nilai-nilai yang bersifat universal tersebut menjadi landasan dan fondasi utama demi terwujudnya masyarakat yang inklusif, yakni masyarakat yang menghargai akan keberagaman, masyarakat yang menghargai akan perbedaan, dan masyarakat yang mampu melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan sosial, masyarakat atau kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi tersebut adalah orang dengan human immunodeficiency virus atau HIV. Mengapa demikian? Karena mereka seringkali dikucilkan, dianggap sebelah mata, dijauhkan dari pergaulan, ditindas karena penolakan, dan dijauhkan dari ruang-ruang keagamaan dan pekerjaan. Padahal hadirin sekalian, perspektif Al-Quran telah mengatakan sendiri bahwa martabat dan kemuliaan manusia serta hak manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, melalui tulisan ini saya mengambil 3 poin utama. Yang pertama itu adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ayat 11 sampai ayat 13 yang membahas tentang konsep inklusivitas dalam Al-Quran. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 70 yang membahas tentang karamah al-insan dan martabat manusia. Dan yang ketiga Quran surah At-Taubah ayat 71 yang membahas tentang prinsip al-walayah, al-ijtimaiyah, dan etika sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan landasan Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13, kita mengetahui bahwasanya inklusif merupakan sifat atau sikap, sedangkan inklusivitas merupakan nilai atau konsep. Dalam konteks sosial ini, dalam konteks ilmiahnya, inklusivitas adalah prinsip keterbukaan, penerimaan, serta pelibatan semua pihak tanpa diskriminasi, baik dalam bidang sosial, keagamaan, kesehatan, bahkan pekerjaan sekalipun. Konsep ini juga didukung oleh Undang-Undang tahun 1945 pada bab 9 tentang peran, hak, dan tanggung jawab penderita HIV/AIDS pasal 43 ayat 1 dan ayat 2, serta pada bab 10 tentang larangan pasal 44 ayat 1. Kemudian konsep inklusivitas juga didukung oleh Konven Aceh pada tahun 2013 nomor 11 tentang kesejahteraan sosial pasal 57 ayat 1 dan pasal 63. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tersebut, penafsiran ayat 11 menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 250 menerangkan bahwasanya ayat yang lalu setelah memerintahkan untuk melakukan islah, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya melalui ayat ini untuk menghindari pertikaian yang terjadi, untuk menghindari pertikaian yang akan terjadi. Allah memanggil hambanya dengan sebutan yang mesra dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan kata la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang kamu ejek itu lebih baik daripada kamu yang mengejek. Maka dari itu, dalam penafsiran ini beliau mengatakan ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh si pengejek tadi. Yang pertama karena dia mengejek, dan yang kedua karena dia
karena orang yang diejeknya itu lebih baik daripada dia. Kemudian penjelasan tafsir ayat 12 dan ayat 13. Allah kembali lagi memanggil hambanya dengan sebutan yang mesra, yaitu ya ayyuhalladzina amanu untuk yang ke-12 kali. Kemudian dilanjutkan dengan kata ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhann itsmun, karena prasangka buruk itu adalah dosa. Kemudian Allah melanjutkan lagi wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, karena dan janganlah mencari-cari kesalahan dari orang lain. Dalam penafsirannya tersebut, Quraisy menafsirkan bahwasanya tidak jarang dan selalu kebanyakan dari prasangka buruk itu selalu mengundang rasa ingin mencari tahu. Nah, dasar teologisnya dari ayat-ayat ini adalah ayat 11 mengajarkan kepada kita bahwa sesama manusia itu harus saling menghargai dan memahami segala keberagaman dan perbedaan di setiap manusia. Karena mengingat manusia ini memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangan tersebut tegas Allah katakan bahwasanya jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kemudian dasar teologis di ayat 12 dan ayat 13 bagi ADHD yaitu mereka berhak menutupi status kesehatannya di hadapan publik. Mereka berhak menutupi status kesehatannya di hadapan sosial. Ada masa-masa tertentu mereka bisa mengungkapkan status mereka di hadapan publik, yaitu ketika mereka ingin melakukan pernikahan. Yang kedua karena ada kepentingan dalam kenegaraan, dan yang ketiga teguh pendirian karena hati ingin mensosialisasikan tentang HIV/AIDS tersebut kepada publik. Nah, kemudian poin yang kedua itu adalah tentang karamah al-insan dalam Al-Quran, yaitu tentang martabat manusia yang termaktub dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam ayat ini, Profesor Dr. Quraisy menafsirkan bahwasanya ayat ini merupakan salah satu dasar yang menyangkut pandangan Islam tentang hak asasi manusia. Namun perlu dicatat bahwasanya hak yang dimaksud itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fazlur Rahman juga mengatakan bahwasanya kemuliaan manusia itu bermakna dinamis, yakni manusia itu menjadi mulia bukan hanya saja karena ia diciptakan mulia, akan tetapi ketika ia bisa merealisasikan untuk hal-hal yang positif, untuk menegakkan keadilan, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab sosial yang sejatinya hal tersebut bersifat panggilan etis, bukan hanya sekedar sebutan simbol. Nah, maka dari itu makna teologis dari ayat ini adalah ADHD memiliki kelakuan dan martabat serta hak asasi manusia yang sama, yakni tanpa diskriminasi dan stigma sosial. Maka dari itu kita mengetahui bahwasanya Islam itu tidak memandang seseorang dari jasmaninya, dari fisiknya, dari kesehatannya, dari hartanya atau dari sebagainya. Tetapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang memandang umatnya itu dari amal ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian poin yang ketiga itu adalah al-walayah dan empati sosial yang termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. Dalam tafsir Quraisy, ayat ini menegaskan bahwasanya konsep al-walayah al-ijtimaiyah yaitu solidaritas sosial tanpa pandang jenis kelamin, tanpa pandang status sosial maupun kondisi fisik pribadi. Ba'duhum qawliya ibad, sebagian mereka adalah menolong sebagian yang lain. Nah, ungkapan tersebut dapat dipahami bahwasanya kedudukan umat mukmin di dunia itu sama, sejajar di hadapan Allah, serta relasi sosial mereka itu didukung, ada dan dibangun atas dasar kasih sayang dan dukungan, bukan karena stigma dan diskriminasi. Kemudian saya juga mengatakan beliau menyoroti hal yang serupa, yakni sebagai peringatan keras bagi mereka yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Maka dari itu makna teologisnya adalah menolak stigma dan diskriminasi terhadap HIV itu merupakan perbuatan amar ma'ruf, karena ia merupakan bentuk penyangkalan dari hal-hal negatif berupa diskriminasi dan stigma sosial. Sedangkan menyebarkan stigma dan diskriminasi tersebut merupakan bentuk kemungkaran yang sejatinya itu dilarang dalam Islam. Maka dari itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diartikan sebagai berupa aksi nyata. Jadi nilai-nilai tersebut dapat berupa aksi nyata, yakni
penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap HIV, kemudian bisa juga membuat komunitas-komunitas terkait peduli HIV/AIDS serta sosialisasi terhadap dalam ruang lingkup keagamaan dan kesehatan serta pendidikan sosial. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13 itu menekankan tentang sikap inklusivitas dan tanpa diskriminasi dan stigma sosial. Kemudian Quran Surah Al-Isra ayat 70 secara tegas menegaskan bahwa prinsip karomah al-insan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, Quran Surah Al-Qalamah ayat 71 mengajarkan kepada kita mengenai prinsip solidaritas sosial atau al-walayah al-ijtimaiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap belajar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa lima wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.